Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu perwujudan kesatuan wilayah NKRI di era reformasi. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ialah Rahmawati, Waldi Wardana, Aldi Yusa Ali, Andi Syahriana, Emrehan Khairul Anam, dan Sheryl Gabriel Dani. Masuk ke pembahasan utama. Pada pembahasan utama kali ini ada latar belakang, konsep kesatuan wilayah NKRI, perwujudan kesatuan wilayah NKRI di era reformasi, upaya pemerintah mewujudkan kesatuan di era reformasi, tantangan yang muncul dalam mewujudkan kesatuan wilayah NKRI dan bagaimana cara mengatasinya, upaya dan cara merajut persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir adalah penutup. Masuk ke latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia mengalami beberapa kali pergantian bentuk negara, mulai dari tanggal 6 hingga 15 Desember 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Kemudian tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia berubah menjadi negara serikat. Bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Tujuan NKRI adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, masuk ke konsep kesatuan kewilayahan NKRI yang akan dijelaskan oleh Waldi Wardana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan konsep kesatuan kewilayahan NKRI. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Selain itu, pemahaman wawasan Nusantara selalu berkaitan dengan konsep kesatuan. Bangsa Indonesia menganut konsep kesatuan dengan memperhatikan aspek alamiah yang meliputi konsep kewilayahan dan aspek sosial yang meliputi unsur politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan juga keamanan. Lalu aspek kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan juga udara. Adapun karakteristik Indonesia berdasarkan dengan konsep kewilayahan ialah yang pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan. Artinya wilayah Indonesia dikenal sebagai suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kedua, karakteristik wilayah Indonesia terletak pada menunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Ketiga, sebagai negara dengan karakteristik wilayah lautan, laut atau perairan Indonesia merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Konsep kewilayahan juga meliputi aspek sosial. Lalu bagaimanakah perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial? Negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahan saja, tapi juga aspek sosial yang meliputi yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan juga keamanan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, perwujudan kesatuan wilayah NKRI di era reformasi yang akan dijelaskan oleh Andi Syahriana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Adapun materi selanjutnya yaitu perwujudan kesatuan wilayah NKRI di era reformasi. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Negara kesatuan adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan. Sedangkan istilah republik adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh presiden, bukan sistem monarki yang dipimpin oleh raja, ratu, kaisar, sultan, atau amir. Pada negara Islam, bentuk negara kesatuan atau unitary state dipilih oleh the founding father Indonesia melalui proses diskusi dan perdebatan panjang dalam sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau PPKI, yakni antara pihak yang menginginkan Indonesia merdeka nanti adalah bentuk kesatuan yang dipelopori oleh Muhammad Yamin dan kawan-kawan. Namun setelah tumbangnya Orde Baru akibat gerakan mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998 dan datangnya era reformasi, timbul keinginan sebagian pihak yang dipelopori Amin Rais dan kawan-kawan yang menghendaki agar bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi negara federal dengan cara mengubah ketentuan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Namun keinginan tersebut tidak mendapat sambutan positif dari mayoritas fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI periode 1999 sampai 2004, termasuk dari fraksi reformasi yang berasal dari Partai Amanat Nasional tempat bernaungnya Amin Rais. Hal itu terlihat dari hasil sidang tahunan MPR RI tahun 2001. Semua fraksi yang ada di MPR RI, yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Berjuang atau Partai Perjuangan Indonesia atau PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau PPI, fraksi Reformasi, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, fraksi TNI, Polri, fraksi Partai Bulan Bintang PBB, Partai PDKB, fraksi Daulat Ummah, fraksi Utusan Golongan dan fraksi utusan daerah sepakat menolak usul perubahan terhadap ketentuan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 sehingga Republik Indonesia tetap berbentuk kesatuan hingga saat ini. Pada era reformasi, semenjak otonomi luas diberikan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten kota berdasarkan undang-undang tentang pemerintah daerah Indonesia dikenal dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam mewujudkan kesatuan di era reformasi yang akan dijelaskan oleh Aldi Yusa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah mewujudkan kesatuan di era reformasi. Prinsip kedaulatan rakyat perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti untuk mengetahui untuk mengetahui perwujudan prinsip kedaulatan rakyat adalah dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan prinsip tersebut. Adapun beberapa perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam pasal UUD 1945 sebagai berikut. Dibentuknya lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan yang keempat adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan dilanjutkan dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden seperti yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga adanya pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD seperti pasal 22E Undang-Undang 1945.
dan juga dijaminnya hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, adanya reformasi birokrasi nasional 2010 sampai 2025 sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga. Saya ambil kutipan dari Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Bapak Arief Mukiat. Dia mengatakan bahwa menurut mereka persatuan dan kesatuan bangsa akan lestari dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dan merasa bahwa persatuan Indonesia itu take it for granted, yang selalu utuh dan lestari tanpa upaya pembinaan. Kita semua harus memiliki persepsi yang sama bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dibina. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, tantangan yang muncul dalam mewujudkan kesatuan wilayah NKRI dan bagaimana cara mengatasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya Rahmawati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang muncul dalam mewujudkan kesatuan wilayah NKRI. Adapun tantangannya adalah yang pertama, tantangan beyond postmodern era, kemudian tantangan intoleransi, kemudian tantangan persoalan korupsi, tantangan radikalisme, tantangan terorisme, dan tantangan kemiskinan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Upaya dan cara merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai sesama anak bangsa, ada beberapa perspektif yang mesti dibangun sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini. Yang pertama, pendidikan yang berkarakter. Pendidikan yang berkarakter merupakan upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menginternalisasikan nilai-nilai pada seseorang yang lain sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui berpikir dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Yang kedua, kesadaran kuat tentang wawasan kebangsaan. Para pendiri bangsa Indonesia semula telah menyadari bahwa kenyataan pluralisme bangsa Indonesia dari segi suku, budaya, daerah, dan terutama agama yang berpotensi melahirkan konflik dan perpecahan yang mengancam keutuhan bangsa. Yang ketiga, penanaman nilai pendidikan dan konteks plural. Sebagai bangsa yang kaya raya dengan sumber daya alam tetapi juga kaya raya dari sisi budaya, kesadaran terhadap nilai pendidikan dalam konteks plural perlu digemakan. Tekanan utama dari pikiran ini ialah pertama, perlunya pemeliharaan secara berkesinambungan, kedua, perlunya semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai emansipasi, ketiga, berhadapan dengan keragaman sebagai kekayaan, ketiga, perlunya implementasi real dalam konteks kehidupan bersama. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Sheryl. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang tadi. Jadi, kesimpulannya yaitu hakikat wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Selain itu, pemahaman wawasan Nusantara berkaitan dengan konsep kesatuan. Negara kesatuan adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan, sedangkan istilah republik adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh presiden, bukan sistem monarki yang dipimpin oleh raja, ratu, kaisar, sultan, ataupun amir pada negara Islam. Perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat seperti bertuang dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kesatuan wilayah NKRI, banyak persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Upaya dan caranya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan pendidikan berkarakter, kesadaran kuat tentang wawasan kebangsaan,
dan pemahaman nilai pendidikan dalam konsep plural. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.